Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel kami, Supriyanto Polsek. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara pengaplikasian eco farming terhadap tanaman kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, gandum. Nah, ini. Jadi di dalam 1 hektar kita menggunakan pupuk eco farming ini membutuhkan 7 botol per hektar untuk biangnya. Nah, ini. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena memang ada yang sudah komentar, ada yang WhatsApp, ada dari teman-teman member juga. Cobalah bikinkan video untuk pengaplikasian tentang eco farming terhadap kacang kedelai. Lanjutan dari kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, gandum, dan lain-lain. Nah, ini dari situlah saya membuat ini. Minggu kemarin kita sudah membuat sebuah terobosan, yaitu bagaimana kita menggunakan takarannya untuk tanaman padi yang 1 hektar. Nah, sekarang kita akan membuat video bagaimana sebuah aplikasi eco farming untuk kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, gandum. Ini membutuhkan 7 botol biang per hektar daripada tempat yang akan kita tanami. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, silahkan untuk like dan subscribe serta membunyikan loncengnya agar saudara-saudara bisa mengetahui video apa yang terbaru dari channel Supriyanto Polsek. Nah, untuk request, saudara-saudara dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar yang ada dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada, kolom komentar yang baik-baik saja. Nah, di situ silahkan, ataupun kritik ataupun apapun boleh, kita silahkan, yang penting tidak menjadi spam. Nah, baik, kita lanjutkan. Bagaimana sih cara aplikasi pupuknya? Nah, ini. Jadi di dalam hari kita -5 sebelum penanaman dari kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, gandum, dan sebagainya yang berupa di dalam tanah, maka di dalam -5 kita campurkan dulu. -5 hari sebelum penanaman, 5 hari sebelum penanaman, kita campurkan dulu 4 botol pupuk biang eco farming ke dalam 4 liter air. Dan setelah dicampurkan ke dalam 4 liter air, maka campurkan 4 liter air ini dengan menggunakan 20 tangki. Nah, 20 tangki dengan ukuran per tangkinya itu 15 sampai 20 liter. Nah, barulah kita semprotkan hingga habis. Jadi sekitar kurang lebih 200 meter per tangki. Jadi per tangkinya itu ada sekitar 200 meter. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pada saat pemupukan yang kedua, kita di hari ke-10 setelah kita masa tanam, kita hanya memerlukan 1 botol saja biang eco farming, ditaruh ke dalam 1 liter air, masukkan ke dalam 20 tangki air yang berisi kira-kira 15 sampai 20 liter. Semprotkan hingga habis. Jadi ini 50 meter per tangki. Jadi
nanti ketemunya adalah sekitar 1 hektar. Nah, ini yang kedua. Jadi hari yang ke-10. Pertama kita di minus yang ke-5, kedua kita di hari ke-10 setelah penanaman, dan yang ketiga kita campurkan 1 botol pupuk eco farming ke dalam 1 liter dengan menggunakan 20 tangki air. Yang 1 tangki airnya kira-kira berisi 15-20 liter, baru kita semprotkan hingga habis kurang lebih 50 meter per tangki. Ini di hari yang ke-20. Nah, di hari yang ke-20 ini kita mencampurkan lagi 1 botol pupuk ke dalam 1 liter yang air, yang isinya sekira-kira 20 tangki air. Yang 1 tangki airnya kira-kira 20 liter. Baru kita semprotkan ke dalam tanaman itu hingga habis, kira-kira 50 meter per tangkinya. Nah, yang terakhir ini di pemupukan pada saat umur 30 hari atau 1 bulan. Jadi di saat umur 1 bulan maka kita pupuk lagi. Jadi campurkan 1 pupuk ke dalam 1 liter air, pupuk biang eco farming, dengan menggunakan 20 tangki air. Ini masing-masing tangki kira-kira berisi sekitar 15-20 liter. Setelah itu baru kita semprotkan habis ke dalam tanaman itu, kira-kira sampai 50 meter per tangkinya. Nah, ini jadi ada 4 tahapan kita di dalam pemupukan eco farming untuk kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, gandum. Ini membutuhkan 7 botol biang eco farming yang masing-masing di minus 5 plus 10 setelah masa tanam dan 20 hari setelah masa tanam serta 30 hari setelah masa tanam. Itu aja yang diperlukan di dalam pemupukan eco farming untuk kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, gandum yang berupa di dalam tanah sendiri. Nah, itu yang kita perlukan di dalam pemupukan eco farming. Nah, silakan sebelum kita lanjut, kalau misalnya mau ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar, masukkan di dalam kolom komentar kita, dan jangan lupa untuk subscribe channel kita, bunyikan lonceng kita, dan Anda akan mendapatkan notifikasi yang selanjutnya. Nah, ini jadi ringkasannya adalah kita pemupukan di minus 5, pemupukan di plus 10 dan plus 20 hingga di 30 hari yang terakhir. Nah, ini hanya butuh 7 botol daripada biang pupuk eco farming. Nah, untuk pemupukan ini kita menghabiskan kira-kira 7 botol yang masing-masing 4 botol ditaruh di dalam 20 tangki, 1 botol 20 tangki, dan 1 botol di dalam 20 tangki air. Nah, ini jadi ada dosis-dosisnya untuk pemupukan eco farming yang selanjutnya supaya pas untuk menghasilkan hasil yang maksimal di dalam pertanian kita. Terima kasih telah menyimak presentasi kita, dan di session yang selanjutnya nanti kita akan membuat sebuah video untuk
aplikasi co-farming untuk tanaman-tanaman yang lain. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan lonceng dalam channel kita ini. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tayangkan di dalam kolom komentar. Petani makmur, petani subur, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.